kami beranggotakan ya ini Valencia, Salsabila Rifdah, dan saya sendiri Muhammad Rafi Azhara. Pada Valencia, kami persilakan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Sistem imun adalah jaringan besar sel jaringan dan organ yang berfungsi bersama untuk melindungi tubuh kita dari serangan benda asing. Benda asing tersebut bersifat patogen, adalah mikroba organisme penyebab infeksi seperti bakteri, virus, parasit, dan jamur. Tugas utamanya adalah melawan dan menghilangkan patogen penyebab penyakit seperti bakteri, virus, parasit, atau jamur. Yang kedua, sistem imun berperan dalam melawan perubahan yang dapat menyebabkan penyakit di dalam tubuh. Selama sistem imun berfungsi dengan baik, keberadaannya tidak akan disadari. Namun apabila sistem imun mengalami gangguan sehingga tidak mampu melawan patogen yang bersifat agresif atau ketika kondisi tubuh melemah, maka individu akan lebih rentan terhadap penyakit. Sel-sel yang terlibat dalam respon imunitas, yang pertama sel B atau limfosit B yang berfungsi membentuk antibodi untuk melawan antigen. Sel B berdiferensiasi menjadi sel plasma, produksi antibodi, dan sel memori berfungsi dalam respon imunitas sekunder. Yang kedua, sel T atau limfosit T, yaitu sel darah putih yang mampu mengenali dan membedakan jenis antigen atau patogen spesifik. Saat pengenalan antigen, sel T berdiferensiasi menjadi sel T memori dan sel T efektor, sel T penolong, dan sel T supresor. Yang ketiga, makrofag adalah sel fagosit besar dalam jaringan. Berasal dari perkembangan sel darah putih, berfungsi menelan antigen atau bakteri untuk dihancurkan secara enzimatik. Yang keempat, sel pembunuh alami adalah sekumpulan limfosit non-T dan non-B yang bersifat sitotoksik. Sel jenis limfosit yang berperan krusial sebagai garda terdepan dalam sistem imun bawaan manusia. Sel ini berfungsi mendeteksi dan menghancurkan sel-sel abnormal. Organ yang terlibat dalam sistem imun, yang pertama kulit dan membran mukosa. Kulit dan membran mukosa adalah garis pertahanan pertama tubuh terhadap masuknya patogen. Kulit berfungsi sebagai penghalang fisik yang mencegah patogen memasuki tubuh. Sementara membran mukosa di saluran pernapasan, saluran pencernaan, dan saluran urogenital berperan dalam melawan patogen yang terperangkap oleh lendir atau sekresi lainnya. Yang pertama ada epidermis. Epidermis adalah lapisan luar kulit yang terbuat dari keratin yang sulit ditembus oleh mikroorganisme. Sel-sel dalam epidermis seperti keratinosit berfungsi untuk memperkuat penghalang fisik pada tubuh. Meskipun relatif tipis, epidermis memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan kulit dan perlindungan terhadap patogen serta dalam proses regenerasi kulit. Yang kedua ada dermis. Dermis adalah lapisan kulit yang terletak di bawah epidermis dan memiliki peran yang sangat penting dalam mempertahankan kesehatan kulit serta fungsi proteksi tubuh. Dermis lebih tebal dibandingkan epidermis dan mengandung berbagai struktur penting yang mendukung kekuatan, elastisitas, serta respon imun kulit. Dermis terdiri dari dua lapisan utama, yaitu lapisan kapiler, ialah lapisan yang ada pada bagian dermis yang lebih tipis dan terletak paling dekat dengan epidermis. Pada lapisan papiler juga terdapat reseptor sensorik yang berfungsi untuk mendeteksi sentuhan, tekanan, dan suhu. Yang kedua yaitu lapisan retikuler. Lapisan ini lebih tebal dan terletak lebih dalam di dermis. Serat kolagen dan elastin yang ada di lapisan ini memberikan kekuatan tarik, serta elastisitas pada kulit. Lapisan dermis
terdapat banyak pembuluh darah, kelenjar keringat, kelenjar sebaceus atau minyak, dan folikel rambut. Yang ketiga, membran mukosa. Membran mukosa adalah lapisan jaringan yang melapisi berbagai saluran tubuh yang berhubungan langsung dengan dunia luar, seperti saluran pencernaan, saluran pernafasan, saluran reproduksi, serta saluran urinari. Membran ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari patogen, mempertahankan kelembapan, dan mengatur pertukaran molekul antara tubuh dan lingkungan luar. Struktur membran mukosa terdiri dari dua komponen utama antara lain. Satu, epitelium. Lapisan pertama dari membran mukosa adalah epitelium yang terdiri dari sel-sel yang membentuk penghalang fisik untuk melindungi jaringan yang lebih dalam dari iritasi dan infeksi. Yang kedua, lapisan lamina propria. Di bawah epitelium terdapat lapisan jaringan ikat yang disebut lamina propria. Lapisan ini mengandung pembuluh darah, kelenjar, dan serat kolagen. Pembuluh darah di lamina propria menyediakan nutrisi untuk epitelium dan memungkinkan pertukaran gas dan zat. Lamina propria juga mengandung berbagai sel imun seperti makrofag, sel T, dan sel dendritik yang berperan dalam menjaga pertahanan tubuh terhadap patogen yang mungkin menembus epitel. Fungsi membran mukosa yaitu fungsinya sebagai perlindungan fisik yang mana di beberapa daerah lapisan mukosa dapat menghasilkan mukus yang melapisi permukaan dan memberikan lapisan pelindung terhadap iritasi fisik dan kimia, serta patogen. Yang kedua, sebagai perlindungan diri, fungsi mukus juga sebagai pencegahan infeksi di mana untuk menangkap patogen, debu, dan partikel asing lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Salsabila Rifdah. Baiklah, selanjutnya ada molekul dan komponen dalam sistem imun dan respon imun alami. 1. Protein dalam respon imun alami. Protein dalam sistem imun ini berperan dalam mendeteksi, menandai, dan menghancurkan patogen. Beberapa protein penting dalam sistem imun alami, antara lain yang pertama ada complement system. Komplement ini adalah komponen protein yang bekerja bersama untuk membunuh patogen, menandai patogen untuk dimakan oleh sel imun, dan memperkuat respon imun. Yang kedua ada sitokin dan kemokin. Molekul-molekul ini berfungsi sebagai sinyal komunikasi antar sel dalam sistem imun. Sitokin ini mengarahkan aktivitas sel imun seperti inflamasi, sementara kemokin mengarahkan pergerakan sel imun ke lokasi infeksi. Yang ketiga ada defensi dan peptida. Antimikroba molekul ini diproduksi oleh sel-sel imun dan bertindak langsung untuk membunuh bakteri, virus, maupun jamur. Molekul protein kationik kecil biasanya berukuran 18-45 asam amino yang kaya sistem dan diproduksi secara konstitutif maupun terinduksi oleh sel-sel imun serta sel epitel. Molekul dan yang kedua ada sistem pengenalan polimorfik. Sistem pengenalan ini mengidentifikasi pola molekul patogen melalui reseptor seperti Tolley-Care receptors yang ada pada permukaan sel imun. Pengenalan ini juga membantu sistem imun untuk mengenali patogen dengan cepat, meskipun tanpa memerlukan pengetahuan spesifik tentang patogen tersebut. Proses respon imun alami yang pertama, pengenalan patogen. Sistem imun alami mengenali patogen melalui reseptor pengenalan pola yang ada pada sel imun, seperti makrofag dan sel dendritik. Reseptor ini mendeteksi pola molekul yang khas dari patogen dan memicu reaksi imun. Kemudian terjadi aktivasi inflamasi. Setelah patogen dikenali, sel-sel imun melepaskan sitokin dan kemokin yang menyebabkan peradangan untuk menarik lebih banyak sel-sel imun ke lokasi infeksi. Inflamasi ini juga meningkatkan permeabilitas pembuluh darah untuk memungkinkan sel-sel imun dan protein-protein imun menuju area yang terinfeksi. Setelah itu, terjadi eliminasi patogen. Setelah patogen ini dikenali, sel-sel imun seperti makrofag
dan neutrofil akan bekerja untuk menghancurkan patogen melalui fagositosis. Selain itu, sel dapat membunuh sel yang terinfeksi ataupun sel tumor. Faktor yang mempengaruhi sistem imun alami. Yang pertama itu ada usia. Sistem imun alami dapat berubah seiring usia. Pada bayi, sistem imun belum sepenuhnya berkembang, sementara pada orang tua, sistem imun alami bisa menjadi kurang efisien. Yang kedua, gizi dan pola hidup. Nutrisi yang baik sangat penting bagi fungsi sistem imun. Kekurangan vitamin dan mineral dapat melemahkan respon imun alami. Selain itu, pola hidup sehat juga seperti tidur yang cukup dan olahraga juga mendukung fungsi sistem imun. Yang ketiga, infeksi dan penyakit. Infeksi kronis ataupun penyakit tertentu seperti HIV ataupun diabetes dapat menurunkan efektivitas sistem imun alami dan meningkatkan kerentanannya terhadap patogen. Kesimpulan dari PPT kami, kulit memiliki peran besar dalam menjaga sistem imun dari luar. Berikut informasi struktur kulit dalam menjaga imun tubuh. Imunitas merupakan mekanisme perlindungan tubuh terhadap suatu penyakit, khususnya penyakit infeksi. Seluruh kumpulan sel, jaringan, dan molekul yang berperan dalam melindungi tubuh dari infeksi ataupun pertahanan diri dikenal sebagai sistem imun. Sementara itu, interaksi terorganisir antara sel-sel dan molekul-molekul dalam upaya melawan infeksi disebut respon imun. Tubuh juga memerlukan imunitas ataupun kekebalan agar tidak mudah terhindar dari serangan penyakit yang dapat menghambat fungsi organ tubuh. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Adakah teman-teman yang ingin bertanya? Selanjutnya sesi tanya jawab.
Tanya Parit. Rapi ya? Tanya Rapi. Ya, Kak. Boleh Kak, silakan Kak. Eh, Assalamualaikum. Nama saya Waldani Erkandi. Saya mau bertanya, mengapa di saat wanita sedang datang bulan, sistem imunnya menurun? Bagaimana mekanismenya? Terima kasih atas pertanyaannya, Kak. Ada lagi yang ingin bertanya? Izin saya mau bertanya juga. Silakan, Kak. Perkenalkan saya Ernida, perwakilan dari kelompok 2 mau bertanya ke kelompok 1. Apakah golongan darah mempengaruhi juga apa terhadap kekuatan imun gitu? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Kak. Ada lagi yang ingin bertanya? Kelompok lain? Izin bertanya, Raffi. Iya, silakan, Septi. Perkenalkan nama saya Septia Nurjana. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya, eh, mengapa sih respon imun itu tidak selalu menghasilkan kekebalan tubuh yang permanen terhadap semua penyakit? Terima kasih. Ini, Bu, untuk pertanyaannya cukup 3 atau gimana, Ibu? Kalau nggak ada lagi yang bertanya, silakan dijawab aja. Soalnya udah 19.42. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Eka. Pertanyaannya tadi, kenapa wanita saat datang bulan sistem imunnya menurun kan, Kak? Eh, Pertama itu karena ada perubahan kadar hormonnya pada saat menstruasi. Nah, kadar hormon progesteron yang meningkat pada fase
pada fase luteal berperan menekan respon imun. Tujuannya untuk menolak sel sperma ataupun calon janin jika terjadi pembuahan. Sementara itu, penurunan kadar estrogen yang terjadi sebelum menstruasi juga dapat mengurangi kemampuan pertahanan tubuh. Karena estrogen berperan dalam meningkatkan aktivitas sel-sel imun seperti limfosit dan makrofag. Yang kedua, karena ada proses perombakan dinding rahim. Nah, pada saat haid, tubuh melepaskan zat kimia sitokin dan prostaglandin untuk memicu peradangan lokal agar dinding rahim bisa luruh. Nah, energi dan sumber daya sistem imun terfokus pada proses ini, sehingga pertahanan terhadap patogen dari luar menjadi kurang optimal dan daya tahan tubuh menurun sementara waktu. Kak Eka, apa udah sesuai dengan jawabannya? Baik, terima kasih Salsa. Pertanyaannya, mengapa respon imun tidak selalu menghasilkan kekebalan permanen terhadap semua penyakit? Jawabannya, tidak semua patogen memicu pembentukan memori imun yang kuat. Beberapa mikroorganisme seperti virus tertentu dapat bermutasi dengan cepat sehingga tidak terkendali lagi oleh sistem imun. Selain itu, kekuatan dan durasi memori imun juga dipengaruhi oleh jenis antigen dan kondisi individu. Gimana, Septi? Cukup, Raffi. Terima kasih. Sama-sama, Septi. Ada yang belum dijawab? Soalnya saya terpental.
Sudah selesai kah? Halo. Maaf, Ibu. Baiklah, sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nida, dari kelompok 2. Pertanyaannya tadi, apakah golongan darah dapat mempengaruhi kekuatan imun dalam tubuh? Jawabannya iya, karena golongan darah dapat mempengaruhi kekuatan dan cara kerja sistem imun tubuh. Perbedaan jenis ini berkaitan dengan struktur molekul pada permukaan sel darah merah dan sel lain yang berperan dalam menanggapi zat asing. Misal, orang dengan golongan darah A memiliki antigen A dan antibodi terhadap B, sedangkan orang dengan golongan darah O tidak memiliki antigen A maupun B dan memiliki antibodi terhadap keduanya. Antibodi ini pun berperan dalam menetralkan ataupun menghancurkan benda asing yang masuk. Kepada Nida, apa bisa diterima jawabannya, Nid? Bisa, terima kasih atas jawabannya kelompok 1. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami. Jika tidak ada teman-teman yang ingin bertanya lagi, kami tutup presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin cam ya, soalnya dari tadi terpental. Oke. Untuk presentasinya sudah bagus dan jawabannya juga sudah oke. Nah, jadi di sini saya simpulkan terkait imunologi dari sistem imun dan sel. Nah, sistem imun ini merupakan sistem pertahanan tubuh yang melibatkan organ, sel, serta mekanisme kerja yang saling terintegrasi untuk melindungi tubuh dari zat asing. Jadi organ imun itu terbagi menjadi organ primer. Yang pertama organ primer, kemudian organ primer ini merupakan tempat pembentukan dan pematangan sel imun. Serta yang kedua itu ada organ sekunder, di mana organ sekunder ini merupakan tempat terjadinya respon imun saat tubuh terpapar antigen. Jadi organ imun itu ada dua. Yang pertama organ primer, yang kedua organ sekunder. Nah, kemudian sel imun itu terdiri dari dua sistem utama. Yang pertama imun bawaan, yang kedua adalah imun adaptif. Nah, imun bawaan ini bekerja cepat tapi tidak spesifik. Kemudian untuk imun adaptif, dia itu lebih spesifik serta memiliki memori imunologis. Nah, untuk proses kerjanya juga bertahap, dimulai dari pengenalan antigen, aktivasi sel imun, penghancuran patogen, kemudian juga terjadi pembentukan memori untuk perlindungan jangka panjang. Jadi yang perlu kalian pahami, sistem imun ini bukan hanya sekedar melindungi kita, tapi juga dia mampu beradaptasi dan belajar sehingga respon terhadap infeksi berikutnya apabila terjadi infeksi pada kalian itu selanjutnya bisa lebih efektif. Nah, untuk hari ini mungkin sampai situ saja. Untuk materi selanjutnya kita lanjutkan di minggu depan. Jika ada pertanyaan lagi, mungkin boleh dicatat ke PJ-nya. Oke, terima kasih. Saya tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Saya izin live ya. Iya, Bu.